saya Maria Elvira Sedo dengan NIM 21011140080. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA. Adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Baik, puji Tuhan. Jadi hari ini kabar kalian semua baik ya. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Vera. Baik, terima kasih Vera. Baik adik-adik, coba lihat di samping kiri dan kanan kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Baik adik-adik, kalian harus tetap mengutamakan sikap disiplin dan harus tetap jaga kesehatan ya. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan Nata. Jadi hari ini kita akan belajar pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ketiga. Adik-adik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mencermati penjelasan guru, peserta didik mampu memahami cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca dan mengerti teks, peserta didik mampu membuat hasil karya tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan tepat. Dan yang keempat, setelah berdiskusi dalam kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan tepat. Baik adik-adik, perhatikan gambar berikut. Di situ ada terdapat gambar nanas, bawang, dan pisang. Sekarang Ibu mau tanya, dari ketiga gambar tersebut, mereka melakukan perkembangbiakan dengan cara apa? Baik, jadi nanas melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk memulai. Baik adik-adik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk, daun, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif secara alami dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami. Artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini juga tidak melalui perkawinan atau penyerbukan, namun perkembangbiakan ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga tumbuhan lain. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama, tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah tanaman induk dan tunas muncul di atas permukaan tanah. Tunas biasanya berasal dari batang, daun muda, buah, dan bunga. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas adalah pisang, tebu, dan bambu. Berikut spora. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan pembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contoh tumbuhan berspora adalah lumut, jamur, dan tanaman paku. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Polisakarida pada umbi lapis bukan merupakan akumulasi karbohidrat, biasanya di dasar serat. Contoh tanaman yang menggunakan umbi lapis untuk pembibitan antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, bunga lilin hujan, bunga amarlis, dan bunga narsis. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar termasuk cadangan makanan. Umbi akar ada dua jenis, yaitu berserat dan akar tunggang. Contoh tanaman yang berkembang biak pada umbi akar berserat adalah singkong, sedangkan umbi akar tunggang adalah lobak dan wortel. Yang berikut, akar tinggal. Akar tinggal ini biasanya disebut rimpang, berarti perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara menggunakan rimpang adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan tetapi menggunakan campur tangan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Cangkok adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas cangkok adalah mangga, jambu air, sawo, jeruk, kelengkeng, rambutan, dan jambu biji. Yang kedua, okulasi. Okulasi adalah membiarkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang yang lain. Contoh tanaman yang diperbanyak dengan cara okulasi adalah kakao, karet, mangga, kelengkeng, stek. Stek ada 3 macam, yaitu stek batang. Cara perkembangbiakan menggunakan stek batang dengan cara memotong bagian batang yang mempunyai ruas atau mata. Contoh tanaman yang dapat dibudidayakan dengan stek batang antara lain sukun, singkong, kelengkeng, delima, cabai, tomat, kopi, pohon kelor, kangkung, anggur, dan mawar. Yang kedua, stek daun. Stek daun menggunakan daun untuk mengembangbiakan tanaman. Tanaman yang berkembang biak dengan cara stek daun adalah kaktus, lidah buaya, dan cocor bebek. Yang ketiga, stek akar. Baik adik-adik, sekarang ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok, kemudian kalian akan mengerjakan soal dalam LKPD yang akan ibu bagikan. Ibu memberi waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Baik, waktu pengerjaan kalian sudah selesai. Sekarang ibu akan berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi. Baik, apa yang sudah kalian presentasikan itu semuanya benar. Jadi dapat ibu simpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami itu seperti tunas, spora, umbi lapis, umbi akar, dan akar tunggal. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan itu seperti cangkok, okulasi, dan stek. Baik adik-adik, sekarang ibu mau bertanya, materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Baik, betul sekali yang disampaikan oleh teman Mita. Jadi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Baik, jadi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, ranting, pucuk daun, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif juga dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Baik adik-adik, sekarang ibu akan berikan kalian pekerjaan rumah. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Atta. Terima kasih Nata.